Hai guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Masih jadi bahan gosip tetangga atau masih diem-diem aja di rumah? Gak apa-apa. Yang penting kita happy dan kita doakan aja semuanya baik-baik aja, oke? Nah, pada kali ini aku mau review film lagi guys. Ini adalah sebuah film berjudul iBoy yang bikin kacau dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Gimana kisahnya? Tetap pantengin terus dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya teman-teman. iBoy adalah film bergenre romantik dan action yang dirilis tahun 2017 yang dibintangi oleh Bill Milner yang berperan sebagai Tom. Tom adalah seorang mahasiswa yang tiba-tiba menjadi hacker luar biasa yang mengendalikan dunia informasi hanya dengan menggunakan pikirannya. Hebat banget ya. Kisah ini dimulai ketika Tom diminta untuk datang ke rumah Lucy untuk belajar mata kuliah bersama. Lucy adalah sahabat dekatnya selama di kampus. Namun, tak hanya sahabat dekat ya, karena ternyata diam-diam mereka saling jatuh hati. Setelah makan malam, Tom pun berangkat ke rumah Lucy. Sesampainya di sana, tanpa sengaja Tom mendapati kawanan perampok yang menyambangi rumah Lucy. Tom akhirnya lari, namun perampok berhasil menembak Tom dan pas mengenai kepala Tom. Aduh, kasihan banget nih pokoknya. Tom koma selama 10 hari di rumah sakit. Setelah siuman, dia merasa ada hal aneh yang ada di dalam otaknya. Dari situ, keseruan film ini dimulai. Kondisi Tom sudah membaik dan dokter pun memutuskan Tom sudah bisa pulang ke rumah. Di tengah perjalanan di dalam kendaraan, disitulah hal aneh pertama yang dialami Tom dimulai. Tom mulai bisa merasakan keanehan seperti bisa membaca dan merantas sinyal radio dan sinyal apapun. Tom mulai bingung dengan apa yang ia rasakan di kepalanya. Keesokan harinya, Tom memutuskan untuk berangkat ke kampus bersama teman akrabnya yang bernama Danny. Tom bercerita seputar kejadian perampokan di rumah Lucy. Tom berasumsi sepertinya Yunjin yang ada di balik semua kejadian perampokan itu. Tapi tanpa bukti apapun, Danny tidak percaya begitu saja. Eugene adalah orang yang sering membuli Tom di kampus. Dia tidak menyukai kalau Tom dekat dengan Lucy. Ketika di dalam bus bersama Danny, di sanalah keanehan di dalam otak Tom terjadi lagi. Dia bisa membaca semua pesan di dalam handphone semua penumpang tanpa menggunakan alat apapun. Wah, hebat banget kan? Hingga pada akhirnya Tom melihat isi pesan dari Eugene, orang yang biasa membulinya itu. Dan ternyata Eugene adalah sosok di balik kejadian penembakan itu. Dengan kemampuan yang ia miliki, Tom berusaha membongkar semua pelaku penembakan kepada dirinya. Sementara Tom mencari pelaku penembakan, di sisi lain Lucy masih trauma akan hal yang menimpa dirinya. Hal pertama yang dilakukan Tom adalah mendatangi tempat diskotik di mana Eugene dan kawan-kawan biasa nongkrong. Di sanalah semua terlihat dari isi pesan handphone bahwa semua pelaku penembakan berada di sana. Tom hampir membuat keributan di tempat diskotik, namun Danny datang melerainya. Tom mencoba menjelaskan kepada Danny, namun Danny menyangkalnya. Tidak mungkin. Danny tidak mempercayai cerita Tom. Karena Danny juga memiliki misi menggantikan Yunjin yang tak lain, dia juga adalah seorang agen pengedar narkoba di wilayah Tom dan Danny tinggal. Tom menghubungi Lucy melalui handphone. Disitulah Tom tahu bahwa tanpa menggunakan handphone pun Tom bisa menghubungi Lucy.
Setelah bertemu dan bertanya kabar, mereka melihat Eugene dan kawan-kawan melewati depan rumah Lucy. Lucy masih trauma mengingat percobaan pemerkosaan yang dia alami. Hingga akhirnya Tom berpikir bagaimana membongkar pelaku penembakan dirinya dan sekaligus membongkar bandar narkoba di wilayahnya. Pada suatu malam, Tom berbaring di kamar sambil meretas semua data kepolisian untuk mencari pelaku-pelaku besar lainnya. Dan lagi-lagi hanya menggunakan kemampuan pikiran yang ia miliki. Ini mah keren banget, coba aja beneran ada di dunia nyata ya kan? Pasti korupsi di Indonesia hilang. Elah, bercanda korupsi. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya, Tom mengikuti Eugene dan kawan-kawan untuk meretas semua isi ponselnya. Perlahan demi perlahan, Tom merentas semua pengguna alat komunikasi seperti telepon, laptop, dan lain-lain. Bahkan guys, rekening bank pun bisa Tom rentas. Wah, gila sih ini. Setelah selesai merantas semua, Tom pulang dan mengetahui bahwa ibunya memiliki tagihan yang belum dibayar dan seketika itu Tom mentransfer tagihan tersebut. Hari selanjutnya, Tom bertemu Lucy dan mengungkapkan satu sama lain kalau mereka saling menyukai dan menjaga satu sama lain. Alamak, ini mah romantis. Sepulang dari pertemuan tersebut, mereka dihadang oleh Eugene dan kawan-kawan. Eugene berbisik kepada Lucy kalau selama ini ada orang yang berani main-main dengan Eugene. Bulian pun berlangsung dan Eugene menuduh Tom selama ini yang bermain-main dengan Eugene dan kawan-kawan. Hingga akhirnya handphone semuanya berbunyi dan mereka meninggalkan Tom dan Lucy. Dari sinilah amarah Tom memuncak dan ingin mengungkapkan siapa Eugene sebenarnya. Setelah mengantarkan Lucy pulang ke rumah, Tom langsung membuntuti dan memberi pelajaran kepada Eugene dan kawan-kawannya. Oke, lanjut. Dengan cara mengunci mobil mereka dari jarak jauh dan membakarnya di dalam mobil. Tiba-tiba suara radio di mobil berbunyi dan menginterogasi siapa yang menyuruh melakukan perampokan dan pemerkosaan di rumah Lucy. Salah satu dari mereka menjawab bahwa bosnya bernama Katz. Hingga akhirnya pintu mobil dibuka kembali oleh Tom. Setelah itu, Tom merantas mencari satu persatu wajah yang cocok dengan nama Katz dan akhirnya ditemukan. Kemudian Tom mendatangi rumah Katz dan memancingnya keluar agar bisa masuk dan mengobrak-abrik rumah Katz. Di sana, Tom menemukan beberapa paket narkoba. Setelah kembali dari rumah Katz, Tom meraciknya dan membagi-bagikan narkoba tersebut ke rumah Eugene dan kawan-kawannya. Kemudian mengeser lokasinya kepada kepolisian dan kepolisian bergerak cepat untuk menangkap Eugene dan kawan-kawannya. Setelah penangkapan selesai, Tom menguras seluruh isi ATM milik Katz. Mantap tuh, abisin dah semuanya dah. Katz semakin marah dengan hal itu dan meminta seluruh anak buahnya untuk menggeledah seluruh penghuni apartemen guna mengecek handphone dan laptop milik warga. Di sisi lain, melihat tingkah laku aneh yang sering keluar malam, nenek Tom curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Danny. Dan akhirnya Danny pantau siapa Tom. Kemudian Elman memaksa Tom untuk meretas bank dan mengisikan ke rekening milik Elman. Tapi Tom tidak mau melakukan.
Sampai akhirnya Tom tahu bahwa Elman telah memerintahkan Eugene dan kawan-kawan untuk menyandra Lucy sebagai jaminan agar Tom mau melakukan peratasan tersebut. Waduh, kacau nih. Akhirnya Tom mau melakukan, tapi dengan syarat harus dipertemukan dengan Lucy. Sesampainya di lokasi Lucy disekap, Elman kembali memaksa untuk melakukan transfer uang. Bukannya mentransfer uang yang dilakukan Tom, tapi malah meledakkan seluruh telepon di saku anak buah Elman seperti sebuah bom. Rasain tuh. Gak cukup sampai di situ aja ceritanya guys. Ternyata Elman masih sadarkan diri dan menghajar Tom hingga babak belur. Kemudian Tom konsentrasi untuk mengendalikan energi listrik dan menghantam Elman hingga tewas. Di akhir cerita, Danny meminta maaf kepada Tom karena telah berkhianat. Yang lebih mengharukan adalah kisah cinta antara Tom dan Lucy berakhir dengan bahagia. Mereka hidup damai tanpa ada yang mengusiknya lagi. Itu tadi adalah cerita dari film iBoy. Seru banget kan guys? Nah, buat kalian boleh banget kasih rekomendasi film apalagi yang mau kita bahas. Tulis aja di kolom komentar di bawah. See you next time dan selalu positif.